Selamat pagi teman Insiper, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu kembali di acara yang tentunya kita nanti-nanti, apalagi kalau bukan AIM, Alumni Insiper Menginspirasi. Nah, hari ini seperti yang kita tahu, kita akan kedatangan dibersamai oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Lambok John Medisiahaan SP. Beliau ada yang sudah sukses begitu di dunia kerja. Nah, mungkin ada di sini ada beberapa teman yang baru bergabung ikut alumni Insiper Menginspirasi ini mengikuti. Lalu akan saya jelaskan apa sih AIM itu. Jadi AIM itu adalah wadah untuk kita bisa bertemu langsung, sharing langsung, tanya jawab langsung bersama alumni Insiper yang tentunya sudah sukses, sehingga nantinya pengalaman-pengalaman serta pelajaran yang sudah didapatkan oleh alumni ini bisa kalian gunakan baik itu di dunia kuliah begitu untuk mengembangkan bakat kalian, minat kalian, juga untuk memperkaya diri kalian sehingga nantinya harapan kita semua kalian bisa sesukses alumni Insiper di luar sana. Begitu sambil kita menunggu Bapak Lambok John Medisiahaan SP bergabung bersama kita di tengah-tengah kita. Saya sapa-sapa dulu nih teman-teman Insiper yang sudah bergabung di acara IM ini. Halo, selamat pagi. Ada Gapura Simanung Khalid, kemudian ada Samuel Victory Siagian, kemudian Valiandro, kemudian Pelipus Rostam, Hairun Nisa 511, lalu ada Dimas Yuga Triatmojo, dan teman-teman semua. Jangan lupa kita akan mengadakan AIM ini atau Alumni Insiper Menginspirasi ini selama 1 jam, sehingga stay tune terus bersama kita, dan nantinya teman-teman yang mau bertanya boleh langsung drop pertanyaan di kolom komentar di bawah ini untuk nantinya bisa langsung dijawab oleh Bapak Lambok. Kemudian teman-teman juga berhak mendapatkan, untuk yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari PMB Insiper Yogyakarta. Oke. Dan saya informasikan juga bahwa kita masih membuka pendaftaran hingga tanggal 30 September. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum bergabung bersama kita di Insiper, boleh langsung daftar ulang begitu ya. Daftar ulang, jangan sampai terlambat, karena kita kabar baiknya kita akan mengadakan blended learning. Jadi nanti perkuliahannya sebagian ada di ruang kelas begitu, tatap muka dengan dosen, dan sebagian lagi online. Jadi kita tetap prokes ya. Jadi mengingatkan juga teman-teman di luar sana yang belum di Jogja, tidak usah khawatir. Kalian harus tetap menerapkan prokes 5M agar nantinya ketika pandemi ini sudah berangsur-angsur membaik, kita akan bisa tatap muka secara full 100% begitu. Jadi kita harapannya kita semua bekerja sama agar nantinya bisa segera menyelenggarakan perkuliahan secara offline semua. Jadi teman-teman bisa bergabung di Insiper begitu. Nah, di sini nanti 1 jam ke depan ini kita akan dibersamai oleh Bapak Lambok John Medisiahaan SP. Begitu, sambil kita tunggu. Saya ada ucapkan selamat juga buat teman-teman yang sudah bergabung dan kemarin sudah mengikuti serangkaian ospek pembukaan perkuliahan dan juga okabun. Nah itu, jadi di situ banyak sekali hal-hal menarik begitu ya, tentunya yang didapatkan dan juga ilmu-ilmu yang didapatkan oleh teman-teman semua yang mengikuti okabun begitu, sehingga harapannya nanti ke depan materi-materi yang sudah diberikan oleh pemateri narasumber okabun kemarin dapat diaplikasikan oleh teman-teman, sehingga nantinya saat perkuliahan tidak kagok, jadi tidak kaget. Jadi sebenarnya kita dari awal sudah membangun untuk budaya teman-teman, untuk meningkatkan soft skill teman-teman, kemudian nantinya ketika di dunia kerja kalian sudah siap nih mentalnya, siap untuk bisa mengikuti irama di dunia kerja begitu. Nah di sini nanti
ketika kalian yang belum melakukan Okabun secara offline, jangan khawatir karena nanti akan juga diselenggarakan Okabun offline untuk teman-teman batch selanjutnya, begitu. Ya, di sini sudah bergabung bersama kita Bapak Lambok John Medisya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya. Gimana kabarnya, Bapak? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah ya. Jadi di sini nanti kita akan bersama dengan Bapak Lambok John Medisya HAN SP yang nantinya akan berbagi sharing tentang pengalaman dulu waktu perkuliahan, kemudian pengalaman kerjanya, kemudian juga nantinya akan diberikan tips and triknya begitu agar bisa sukses Bapak Lambok begitu ya Bapak ya. Ya. Sedikit-sedikit nanti kita bagilah. Ya, baik Bapak. Nah, di sini mungkin ada beberapa teman-teman AIM, teman Instiper belum mengerti sebenarnya apa sih AIM itu, begitu ya Pak. Jadi di AIM ini atau Alumni Instiper Menginspirasi, ini adalah suatu wadah untuk kita bisa memberikan apa ya semacam jembatan untuk teman-teman Instiper itu bisa berbagi, bisa mendapatkan pengalaman, kemudian juga mendapatkan ilmu dari alumni Instiper yang tentunya sudah sukses di dunia kerja begitu Bapak. Nah nanti juga akan ada tanya jawab begitu, nanti bisa langsung teman-teman Instiper yang ingin bertanya tentang topik kita hari ini bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini begitu. Jadi di sini tidak usah berlama-lama, langsung saja kita perkenalkan sedikit CV dari Bapak Lambok John Medisya HAN SP. Beliau adalah alumni angkatan 1990, kemudian beliau bekerja dari tahun 96 hingga 2001 sebagai asisten tanaman, kemudian 2001 hingga 2005 sebagai staf bidang tanaman kantor direksi, kemudian 2005 hingga 2008 sebagai asisten kepala kebun plasma, kemudian tahun 2008 sampai dengan 2010 sebagai staf bidang tanaman di kantor direksi, kemudian tahun 2010 hingga 2015 sebagai administrator kebun, kemudian tahun 2016 hingga 2020 sebagai kepala bidang tanaman, dan 2020 hingga sekarang menjadi head R&D PT Padasa 6 Utama Sumatera dan Kalimantan. Begitu ya Bapak? Betul Bapak? Ya, kurang lebih demikian lah. Baik. Nah, untuk teman-teman Instiper yang mau mengenal lebih jauh Bapak Lambok ini sebenarnya siapa, kemudian sebenarnya apa berasal dari mana, kemudian dulu bisa tahu Instiper di mana, begitu langsung saja perkenalan Bapak, monggo Bapak Lambok. Baik, selamat pagi, salam sehat buat semua. Pada adik-adik ataupun kepada bapak-bapak dosen dan ibu dosen yang mungkin mengikuti acara ini, perkenalkan nama saya Lambok Siahan, SP-nya ada di belakang, Sarjana Pertanian. Masih S1 belum S2. Ya, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Latar belakang keluarga memang berasal dari perkebunan, orang tua dari perkebunan. Dan saya mengenal Instiper sebenarnya bukan dari Sumatera Utara. Ketika saya sampai di Yogyakarta, ya sibuk mencari perguruan tinggi dan ketemu dengan Instiper. Jadi dari situ kita mengikuti tes masuk Instiper, gelombang kedua tahun 1990 ada masuk. Saya lulus pada tahun 1995, Desember. Langsung begitu lulus, tidak berapa lama langsung bekerja di PT Padasa 6 Utama. Tahun 18 Mei 1996 sampai dengan saat ini, saya termasuk kelompok setia ya untuk mengabdi pada satu perusahaan. Berjalan sekarang sudah hampir 26 tahun di satu perusahaan yang sama. Tapi kalau bisa, kalau mau cepat karirnya nanjak, jangan lama-lama di situ, harus pindah-pindah gitu. Ya, ketika saya berkuliah dulu memang mungkin suasananya berbeda ya.
dengan sekarang, karena memang itu mengikuti program yang berlaku pada masa lalu, mungkin lebih mengadaptasi kepada kebutuhan akan kurangnya tenaga pekerja pelayanan perkebunan. Kalau sekarang mungkin kampus sudah beradaptasi dengan kebutuhan yang sebenarnya daripada dibukanya Fakultas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Kira-kira perkenalan dari saya, saya cukup itu. Mungkin ibu-ibu dosen yang sekarang ini mungkin adalah mungkin teman-teman satu angkatan saya, seperti Ibu Elizabeth Kristalisasi, Pak Gunawan, itu adalah senior dan satu angkatan dengan saya. Saya rasa itu perkenalan awal dari saya, mungkin nanti bisa lagi. Baik, baik, terima kasih Bapak perkenalannya. Nah, di sini juga nanti boleh Pak di-sharingkan kepada teman-teman Instiper dulu gimana pengalaman kuliahnya, kemudian juga gimana sih pengalaman kerjanya sampai akhirnya dapat kerja di PT pada saat 6 Utama, begitu diceritakan di kalikunya Bapak, kemudian juga diberikan tips and triknya kira-kira bagaimana untuk teman-teman Instiper nantinya bisa seloyal Bapak begitu pada perusahaan begitu. Silakan Bapak. Sekarang ya? Ya. Ya, terima kasih. Jadi pada waktu kita melaksanakan perkuliahan pada tahun 1990 di Instiper Yogyakarta, memang kalau saya lihat berbeda sekali dengan yang sekarang ya. Mungkin karena kalau saya lihat mungkin kepada kebutuhan yang berlaku pada waktu itu, bahwa memang kita dipersiapkan benar-benar menjadi planters yang dibutuhkan perusahaan perkebunan pada saat itu. Jadi kalau dulu mata kuliahnya yang paling mendasar yang kita terima dari Instiper, kita banyak dilibatkan dengan pekerjaan-pekerjaan pendidikan praktek ya. Kita dari pertama sudah mengikuti ospek ya di Pemalang pada waktu itu. Iya, pada angkatan saya itu merupakan angkatan paling ramai, di mana mahasiswanya banyak bersumber dari Sumatera Utara yang merupakan sumber daripada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet pada waktu itu. Jadi pada tahun 90 itu ada 85 orang mahasiswa Instiper seangkatan dengan saya berasal dari Sumatera Utara dan Sumatera. Nah, pada berikutnya kita memang mengikuti PKL 1, PKL 2 di Ungaran. Ya. Berikut juga kita ada menjelang kita menjalani masa skripsi, kita ada dulu semacam kegiatan wisata yang kita waktu itu berjalan sampai ke Malang ya, ke Malang. Itu membukakan, kita belajar di sana tentang kebun kopi, pisang di daerah, kalau saya tidak ingat, sampai ke Situbondo kita pada waktu itu, dan dia untuk belajar tentang perkebunan. Demikian juga karena saya berasal dari keluarga yang berdomisili dan bekerja di perkebunan, ini menjadikan awal bagi saya untuk lebih memahami keinginan saya untuk belajar lebih mendalam lagi tentang perkebunan. Ketika saya libur semester, seringkali saya dibawa orang tua saya bekerja bersama-sama dengan beliau, melihat bagaimana beliau bekerja sebagai planters pada waktu itu, dan memberikan arahan kepada saya. Jadi trik-trik kita sebenarnya di kampus itu, kalau menurut saya, dari apa yang dibutuhkan sebagai seorang planters sekarang ini dan pada masa lalu, adalah kemauan kita untuk lebih memperbanyak diri berkomunikasi, belajar berkomunikasi. Belajar berkomunikasi ini memang kesehariannya kita kan memang bergaul dengan teman-teman kita satu kampus, mungkin dengan teman dari kampus lain, tapi yang lebih fokus adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat. Jadi kalau pada waktu itu kampus Instiper mau menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk berorganisasi, mulai dari Mapala, KSR, Pramuka, sampai persekutuan mahasiswa Kristen maupun Islam, itu ada semua terbina dengan baik di kampus Instiper. Ini merupakan wadah yang betul-betul menurut saya tempat yang tepat untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Itu. Di samping itu banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa juga yang mendidik para junior-juniornya untuk berkembang, mengembangkan apa yang ada dalam pikirannya yang selama ini mungkin terkunci bisa terbuka. Jadi inti daripada pengalaman saya di lapangan, belajar secara teori itu memang kewajiban daripada setiap mahasiswa. Tetapi daripada yang paling inti adalah pengembangan
pengembangan dari apa yang kita pelajari, berkomunikasi, menyampaikan pendapat, berorganisasi. Karena di kebun itu boleh dikatakan bahwa kemampuan yang lebih menonjol itu bukan di teorinya. Karena kadangkala ada ilmu yang teorinya bertentangan dengan aplikasi di lapangan. Begitu ya. Contoh yang paling mendasar, kita selalu pada waktu itu, umpamanya yang pertama kali teknis menanam bibit, itu secara kultur teknisnya kan tidak boleh melakukan pemadatan atau penekanan. Kalau kelapa sawit itu bibitnya ditanam di lubang tanpa penekanan, dia akan doyong. Itu kan suatu sisi yang bertentangan, tapi memang harus kita harus kita sebut bahwa inilah seninya. Kalau kita tidak biasa berkomunikasi, ini akan menjadi suatu hal yang membingungkan. Tapi saran saya sebenarnya trik-triknya itu di kampus itu tidak kurang ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari. Tidak kurang. Banyak sekali pengetahuan dari berbagai sumber, baik buku, referensi maupun daripada tenaga-tenaga pengajar yang lebih berpengalaman. Nah, tapi ya, inti daripada itu, kita harus belajar memanfaatkan situasi organisasi yang ada di kampus kita sebagai wadah mengembangkan kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan pendapat, karena itu sangat diperlukan di dalam dunia kerja, baik kita nantinya akan menjadi planters, maupun kita akan menjadi seorang, kita katakanlah, kalau sarjana yang berkembang di bidang teknologi. Kalau kita tidak bisa menyampaikan pendapat kita, maka apa yang ada dalam pikiran kita tidak akan tercapai dengan sebaik mungkin. Saya rasa triknya, kalau masalah trik, ya memang harus belajar mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk untuk orang mengetahui apa yang kita mau sampaikan, bagaimana tujuannya dan bagaimana akhirnya. Kalau kehidupan saya secara pribadi mungkin tidak perlu saya sampaikan, karena memang masing-masing orang mempunyai ciri, masing-masing orang mempunyai sifat, masing-masing orang mempunyai keinginan. Tapi kalau untuk trik, dari awal belajarlah berorganisasi. Belajar berorganisasi adalah belajar untuk menyampaikan segala sesuatu yang ada dalam pikiranmu, karena nantinya ketika Anda mencapai suatu posisi di mana akan mulai mengabdi atau bekerja pada suatu instansi, itulah yang sangat dibutuhkan. Kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan, kemampuan menjelaskan dengan sebaik mungkin. Karena secara umum, kalau kita berbicara kepada pemimpin kita di tempat kita bekerja, kita tidak perlu lagi diajari. Karena memang kita berasal pada derajat yang sama dalam sisi pendidikan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan pekerja kita, yang bersumber dari pendidikan yang berbeda-beda, bahkan pendidikan yang sangat mungkin tidak baik, ini disitulah kemampuan kita diuji untuk menyampaikan pendapat kita, agar apa yang kita rencanakan dapat tercapai dengan baik, adalah dengan berkomunikasi, menyampaikan sesuatu dengan baik. Pengalaman itu akan lahir ketika kita terbiasa berorganisasi di kampus. Saya rasa itu aja Pak dulu, sementara. Oke, baik. Jadi di sini Bapak Lambok lebih menyarankan untuk teman-teman Instipar itu bisa mengembangkan diri, potensi yang ada di dalam diri, kemudian juga berlatih untuk terus berkomunikasi, begitu ya Bapak ya, untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ide-idenya, agar nantinya terbiasa untuk bisa menempatkan diri gimana ketika kita berkomunikasi dengan pimpinan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan kerja, dan juga bagaimana kita berkomunikasi dengan tim kita, begitu, dengan notaben yang latar belakang pendidikan maupun juga pengalamannya berbeda-beda, begitu ya Bapak ya? Betul, betul. Baik, nah ini di sini untuk bisa Bapak bisa tahu, mengenali diri Bapak bahwa oh saya harus mempunyai keahlian ini. Begitu dulu sempat apakah ada semacam pengalaman di perkuliahan berlatih secara khusus begitu untuk mendalami ilmu-ilmu tertentu begitu Bapak? Semuanya kan sekarang Bapak ada di asisten dari awal di asisten tanaman. Nah, apakah dulu waktu perkuliahan mendalami saya harus mengenali ini karena saya ingin mencapai cita-cita saya, begitu Bapak? Ya, jadi ini Mbak, pertama memang ketika kita dulu masuk perkuliahan kita ada itu loh Pak, yang semacam pendidikan sebelum kita ospek itu Pak. Iya. Ya, itu kan kita
Saya kan kemampuan berbicara saya nggak sama sekali tidak ada. Saya kalau dihadapkan dengan orang banyak, itu merupakan suatu kesulitan bagi saya untuk menyampaikan apa yang saya mau sampaikan. Jadi pada penataran P4 ya kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi saya itu pernah diminta untuk menjawab pertanyaan dan saya rasa saya mampu. Tapi ketika saya diminta untuk ke depan dan memegang mic, malah kejadian yang aneh itu adalah mic-nya di tangan saya di bawah, saya berbicara. Jadi fungsi mic itu tidak saya fungsikan dengan baik. Karena apa? Saya ketakutan, Pak, gemetaran. Jadi saya termotivasi daripada keadaan itu, bagaimana supaya saya berani. Itu yang pertama. Jadi setelah selesai penantaran dan masuk pada perkuliahan umum, saya kebetulan Nasrani, jadi saya masuk di Perkumpulan Mahasiswa Kristen Stiper 1990, dan kebetulan saya diangkat menjadi ketua. Dan pada tahun yang sama, saya juga menjadi ketua Natal di Stiper pada tahun 1990. Dan berikutnya, saya aktif di kegiatan Senat Kemahasiswaan. Berikutnya juga, saya aktif di kegiatan olahraga sepak bola. Kebetulan pada waktu itu saya jadi manajer sepak bola Stiper pada waktu itu. Jadi memang organisasi yang saya ikuti memang berhubungan dengan orang langsung, Pak. Berkomunikasi dengan orang langsung. Nah, jadi memang semakin sering kita berkomunikasi, semakin banyak, semakin terpicu keberanian yang akan kita lahirkan gitu loh. Jadi ketika saya menyelesaikan perkuliahan, itu adalah modal yang paling baik bagi saya. Pada waktu itu saya masuk 14 Mei 1996 di satu kebun ya, yang jaraknya itu kurang lebih sekitar 60 km dari jalan aspal. Situasinya pada waktu itu masih kebanyakan hutan besar, Pak ya, tahun 96. Di situ itu memang mayoritas tenaga kerjanya berasal dari Jawa dan Batak pada waktu itu. Di mana mereka didatangkan dari Jawa dan sebagian juga dari Provinsi Sumatera Utara. Memang sangat susah menyampaikan segala dalam bahasa Indonesia. Karena kebetulan memang sumber tenaga kerjanya itu heterogen lah kalau kita bilang. Tapi kebetulan karena saya juga dianugerahi kemampuan berbahasa Jawa, Batak yang cukup baik, itu menjadi modal bagi saya. Apa yang saya dapat dari kampus, ya, apa yang saya dapat dari kampus, ditambah budaya yang ada di Jawa, saya bawa, sehingga komunikasi saya dengan menggunakan bahasa daerah lebih mengena dan lebih gampang untuk diterima oleh para pekerja saya. Jadi, berdasarkan kemampuan saya untuk menyampaikan dan segala rencana kerja yang disampaikan oleh pimpinan dapat terlaksana dengan baik, jadi tahun 2001 itu saya dipromosikan untuk menjadi staf bidang tanaman di kantor direksi. Ya, berikutnya, bukan mudah sebenarnya, karena masalah-masalah yang dihadapi di perkebunan itu terutama adalah dengan masyarakat yang kita jumpai. Contohnya kalau kita membuka usaha perkebunan seperti yang kami lakukan, itu kan datang ke suatu daerah, di mana daerah itu merupakan daerah baru bagi kami dan asing bagi orang yang datang. Namun karena kemampuan kita untuk berkomunikasi terlatih dengan baik, segala masalah yang berhubungan dengan keberagaman yang ada di daerah itu dapat kita atasi dengan baik. Nah, pada tahun 2001 saya menjabat sampai 2005 di kantor direksi di Medan. 2005 saya dipromosikan, Mbak. Dipromosikan menjadi asisten plasma. Di situ lebih tertantang lagi karena memang yang saya hadapi adalah membangun plasma untuk masyarakat di situ. Karena keberhasilan di situ, makanya pada tahun 2010 saya dipromosikan menjadi administrator kebun, ya waktu itu di Riau. Kalau setara dengan kami karena kebetulan kebun kami ini adalah kebun ex-PTPN, Pak. Jadi kalau di masa sekarang itu kita bagi lagi wilayahnya. Kalau untuk pabrik namanya estate manager, kalau untuk kebun namanya mill manager pabrik, kalau untuk kebun estate manager. Kalau saya dulu administrator itu sudah merangkum dua, estate manager dan mill manager. Jadi dua jabatan atau sekarang secara mungkin general manager kalau kita bilang. Itu bertahan sampai dengan 2015. Memang karena kesuksesan yang pertama, kemampuan kita berkomunikasi, Mbak. Itu paling penting. Seorang planters kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bisa dipastikan gagal. Sepintar apapun dia. Karena pekerjaan yang kita tangani harus berkomunikasi, karena yang kita hadapi adalah orang-orang langsung yang bekerja mensukseskan apa program kita. Dan ketika permasalahan terjadi, kita harus menjelaskan dengan baik kepada pimpinan kita kenapa terjadi. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi, ya memang kita akan mengalami kesulitan untuk sukses. Jadi saya
pengalaman atau trik yang pertama dari kampus, belajarlah berorganisasi, karena itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan, memudahkan kita untuk masuk dalam dunia kerja yang akan menjadi bagian daripada kelanjutan karir kita. Dengan belajar berkomunikasi atau memanfaatkan organisasi yang ada di kampus Instiper yang tidak kita beli, itu adalah gratis. Saya rasa itu adalah cara yang baik. Karena dengan adanya kemauan kita untuk masuk ke organisasi yang ada di kampus, itu akan terbuka peluang berdiskusi kepada teman-teman kita untuk mengembangkan apa yang sebenarnya belum ada dan mengusulkan kepada kampus untuk lebih berkembang lagi. Karena dewasa ini, kita bukan lagi dituntut untuk memenuhi sektor lapangan kerja di perkebunan. Sekarang ini yang lebih, nanti akan saya terangkan di dalam sedikit cerita saya ke depan kalau diberikan kesempatan sama panitia tentang apa sebenarnya yang terjadi sekarang, yang akan datang, dan apa sebenarnya fungsi keberadaan kita sebagai seorang calon sarjana pertanian atau sarjana pertanian yang sebenarnya. Karena memang kita sangat-sangat dibutuhkan. Dari belajar dari pengalaman saya 26 tahun, kalau kita masih seperti ini saja, ya memang akan susah bagi kita untuk berkembang. Kedepannya, yang lebih dituntut daripada seorang sarjana dan betapa pentingnya Fakultas Pertanian dan Perkebunan itu dibuka adalah karena banyak sekali hal yang bergantung kepada kita. Jadi bagaimana kita bisa menjadi gantungan bagi banyak orang kalau kita sendiri tidak mampu untuk menjadi gantungan orang. Saya rasa itu saja, Pak, sebentar ini. Oke, baik. Jadi di sini awalnya justru dari tantangan begitu ya, Bapak. Jadi dari kelemahan Bapak, begitu Bapak menyadari bahwa kelemahannya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara, kemudian demam panggung begitu. Nah, tapi justru menjadi peluang begitu. Jadi dimanfaatkan Bapak menjadi peluang untuk mengembangkan diri, menjadi malah sekarang jadi kelebihan begitu ya Bapak ya, yang tadinya kekurangan begitu. Baik Bapak, ini mungkin kita akan ke sesi tanya jawab dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Instiper yang semalam sudah kita cek di Instagram, begitu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah di sini ada pertama ada dari Duwida. Sebentar, Pak, ya. Ya, baik Bapak. Sebentar ya. Ya, baik Bapak. Apa? Pulpen. Sama air putih dulu, Pulpen tetap. Oke, jadi teman-teman di manapun kalian berada, teman Instiper bisa langsung drop pertanyaannya yang kira-kira kalian ingin tanyakan kepada Bapak Lambok, boleh langsung di drop pertanyaannya di kolom komentar. Nanti untuk teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan merchandise menarik dari Instiper. Begitu, tentunya langsung saja, jangan ragu-ragu. Boleh tanya apa saja seputar topik kita hari ini, begitu ya? Iya. Ya, silakan. Ya, baik Bapak. Di sini ada pertanyaan dari Duwida. Ini pertanyaannya, apa saja dampak terbesar bagi perkebunan dan pertanian di masa pandemi ini, Bapak? Ya. Apa saja dampak? Ya, dampak terbesar bagi dunia perkebunan dan pertanian di masa pandemi ini. Boleh silahkan Bapak langsung saja mungkin. Ya, terima kasih. Jadi kebetulan ini situasi yang berbalik ya. Jadi kalau di perkebunan itu berbeda dengan bidang yang lainnya, industri yang lainnya. Selama 2019 sampai dengan 2021, industri perkebunan secara khusus kita katakan di sini adalah komoditi kelapa sawit ya, yang begitu terkenal di Indonesia. Ini malah mencetakkan rekor yang luar biasa. Yang pertama adalah dari segi harga ya. Harga produksi produk dari kelapa sawit itu kan CPO ya. CPO itu malah mencetakkan rekor tertinggi kalau menurut daripada yang kita lihat. Sampai dengan sekarang ini sudah mencapai ke Rp14.000 per kilogram. Itu belum pernah terjadi dalam sejarahnya. Dan harga TBS di tingkat petani
yang selama ini memang cukup mengkhawatirkan bagi petani. Apa yang terjadi misalnya kalau terjadi pandemi, apakah akan berpengaruh terhadap sisi kelapa sawit? Ternyata tidak. Jadi pada saat ini harga TBS di tingkat petani sudah mencapai Rp2.700 per kilogram. Ya, yang terendahnya itu mungkin di Sumatera itu 2.300. Ini belum pernah terjadi, Mbak, dalam sejarah teknologi industri perkebunan. Situasi pandemi ini mana berbalik memberikan keuntungan yang luar biasa dari sektor perkebunan. Begitu. Jadi mungkin dampak negatifnya malah tidak ada, malah dampak positif yang terlihat bahwa dengan adanya pandemi ini bukan kita mengharapkan pandemi ini berlangsung agar petani sawit dan pengusaha perkebunan sawit meraup untung yang luar biasa, tapi dampak terbesarnya memang memberikan keuntungan yang luar biasa bagi pengusaha sawit karena memang ekspor kita pun untuk ekspor sawit Indonesia itu kan sekarang ini berada posisi pengekspor sawit terbesar di dunia. Dari total kebutuhan konsumsi sawit dunia, CPO dunia, kita mengekspor 54,6%. Kita mengisi di dunia. Sementara Malaysia hanya 28,7%. Jadi luar biasa sekali, pada masa pandemi ini malah eksistensi pemerintah mencetakkan rekor yang luar biasa dalam mensuplai kebutuhan CPO dunia semakin meningkat. Secara umum, dengan meningkatnya supply atau permintaan ini, memberikan keuntungan tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga kepada pengusaha, kepada petani, kepada masyarakat sekitar yang berusaha di sekitar perkebunan. Terlihat sekarang luar biasa sekali bahwa ekspor yang begitu tinggi ini memberikan dampak positif yang lebih besar kepada perekonomian petani, pengusaha, dan Indonesia. Saya rasa itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Jadi justru malah di pandemi ini dari sektor perkebunan kelapa sawit khususnya malah mendapatkan dampak yang positif begitu ya Bapak ya. Dan kita harapkan bahwa bukan karena pandeminya, tapi memang karena kebutuhannya yang terus meningkat begitu, supply-nya yang terus meningkat sehingga nantinya tetap perkebunan kelapa sawit bisa eksistensinya terus meningkat begitu ya Bapak ya, harapan kita semua. Nah, ini ada lagi Bapak pertanyaan dari teman Istiper, ini dari Beni SMPT. Apa yang harus dipersiapkan sejak dini sebelum terjun di dunia kerja sektor pertanian, Bapak? Monggo, Bapak. Apa yang harus dipersiapkan? Oke. Kalau dia adalah mahasiswa pertanian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang kita persiapkan adalah mental kita sebenarnya. Mental kita untuk mendukung dari apa yang akan kita rencanakan. Contohnya kalau tadi saya sampaikan, ketika kita memasuki dunia pekerjaan di sektor pertanian atau perkebunan, yang pertama kita adalah mentalitas kita. Karena kita langsung berhadapan dengan orang-orang yang beragam sumber, heterogen kalau kita bilang ya, dari Jawa, dari Papua, dari apa gitu, kita akan temukan. Tapi kalau sebenarnya yang lebih apalagi adalah persiapan terhadap kemampuan individual kita dalam hal pengetahuan, penyerapan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para pengajar di kampus kita. Karena kita tidak pernah akan membayangkan sebenarnya ketika kita menjalankan ini, kita belum tentu nanti selesai kuliah ini akan bekerja pada disiplin ilmu yang kita pelajari. Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa tadi yang berharapan dia akan bekerja di sektor perkebunan, namun ketika tamat, di mana peluang kerja ada dibuka, dia masuk, malah tujuan pertama nanti akan lari. Jadi sebenarnya kita katakan bahwa persiapan itu yang pertama ada dari kita sendiri untuk memperbaiki mentalitas kita, kemampuan berbicara, kemampuan beradaptasi, berhadapan dengan orang. Yang kedua adalah berupaya mengadaptasi ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para pengajar kita dengan baik. Agar kedua-duanya itu menjadi sinergis. Ketika kita memiliki pengetahuan baik, didukung oleh mentalitas yang baik, ya dimanapun nanti kita akan bekerja, itu adalah modal yang terbaik bagi kita untuk
menghadapi iklim kita kerja kita yang sebenarnya. Saya rasa itu aja, Bu. Oke, baik. Jadi di sini selain juga komunikasi, namun juga tetap didampingi dengan ilmunya begitu ya, Bapak, dan Betul dong. Iya, cara untuk iya. mengembangkannya begitu Benar. ya, Bapak, ya. Iya. Ya kalau Ini nggak ada isinya kopong, Pak. iya. Jadi Iya. tetap berbobot begitu ya, Bapak ya. Iya dong. Oke. Iya. Ini ada lagi Bapak pertanyaannya. Iya. Eh, organisasi, menurut Bapak, organisasi apa saja sih di kampus yang bisa meningkatkan soft skill begitu, Bapak? Silahkan mungkin dari pengalaman Bapak dulu begitu. Iya. Jadi saya dulu ikut di Senat. Ya, karena Senat itu kan gabungan dari seluruh fakultas, Pak ya. Betul. Itu kita, ya, jadi memang kita kan harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki apa namanya pandangan berbeda dari ilmu pengetahuan yang mereka ikutin. Ya kan gitu. Mereka punya cita-cita yang berbeda, mereka punya keinginan yang berbeda terhadap kampus dari apa yang mereka ikutin. Itu kan akan kita dengarkan. Kita akan bergabung dengan dari berbagai jurusan yang mempunyai keinginan secara khusus terhadap niat mereka. Itu akan memadukan dengan apa yang kebetulan saya dulu kan di agronomi ya, budidaya pertanian. Itu kan bergabung dengan sosialnya, bergabung teknologinya, kehutanannya. Itu akan semakin melengkapi ya. Jadi kalau ditanya organisasi mana sebenarnya yang paling paling baik untuk diminati, sebenarnya kan organisasi di kampus itu, terutama di institut itu, semuanya ada. Contohnya kalau kita mau mengembangkan keimanan kita, kalau kita bilang, dengan sesama yang orang satu haluan dengan kita, katakanlah dulu Kristen, tentu ada organisasi kemahasiswaannya. Itu tidak bisa ditinggalkan, ya itu harus dimasukin. Karena situ juga unik, Mbak. Karena semua mahasiswa itu berasal dari asal yang berbeda, dari Papua, Sulawesi, ya kan, dari Manado, Maluku, Sumatera. Walaupun dia sama-sama satu pemeluk agama, tetapi sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, itu merupakan warna bagi kita. Karena sekarang ini pengembangan daripada perkebunan sudah sampai ke Papua, sudah sampai ke Sulawesi, bahkan yang terakhir sekarang sudah sampai ke Gabon, Afrika. Ya, ekspansi perusahaannya. Nah, kalau untuk pengembangan soft skill-nya, ya kalau kita bilang sekarang ini, tadi dari awal saya katakan, kita harus belajar berorganisasi. Baru kedua, kita harus belajar meningkatkan penyerapan ilmu pengetahuan yang disampaikan. Kalau lebih bagus lagi menurut saya, kalau bisa kita gabung di organisasi sebagai kalau kita bilang asisten dosen atau asisten laboratorium, itu semakin mengkomplekskan. Itu yang harus organisasi tadi individual kita seperti keagamaan atau senat, itu untuk meningkatkan kemampuan kita beradaptasi pada satu wilayah atau menyampaikan pendapat. Tapi kalau untuk pendukung kepada tadi yang kedua, ilmu pengetahuan, cobalah lebih meningkatkan kemampuan supaya bisa mengisi kekosongan di dalam tenaga pembantu pengajar di laboratorium atau asisten dosen. Jadi ini itu saya rasa yang paling pertama. Jadi semakin kita diasah pada bidang yang akan kita kuasai, itu akan semakin kuat kemampuan kita untuk memahami bidang yang sesuai dengan jurusan kita. Ya, saya rasa soft skill yang paling apa namanya ke depan nanti akan saya terangkan lagi juga. Ya, tolong meningkatkan kemampuan pengetahuan memori kepala kita ini, otak kita ini, dengan mengaplikasikan langsung menjadi salah satu bagian daripada kampus untuk memberikan pengetahuan dalam laboratorium seperti agronomi, fisiologi tumbuhan, kultur jaringan, ya, kultur jaringan itu perlu, Pak, untuk ditingkatkan kemampuannya dengan cara meningkatkan kemampuan dari dasar tadi adalah kemampuan menyerap pengetahuan daripada tenaga pengajar di ruang perkuliahan. Saya rasa itu saja. Oke, baik. Jadi di sini untuk tadi yang sudah menanyakan, teman istimewa yang sudah menanyakan, bagaimana apa sih soft skill organisasi yang bisa meningkatkan soft skill? Berarti di sini tidak ada maksudnya batasan bahwa semua organisasi bagus begitu, karena kalian akan bertemu dengan heterogen gitu ya Bapak. Jadi bertemu dengan banyak teman-teman yang lain yang berbeda, walaupun maksudnya satu kelompok pasti memiliki perbedaan-perbedaan begitu, sehingga memperkaya diri untuk memperkaya kita bisa beradaptasi begitu, lalu mengembangkan komunikasi kita begitu, dan juga kalau untuk yang di bagian pengetahuannya begitu,
disampaikan oleh Bapak Lambok bahwa kita harus mengasahnya dengan cara apa bisa mengikuti menjadi asisten dosen atau juga bisa menjadi apa ya praktikan begitu ya Bapak ya, 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 membantu benar-benar. ketika ada Ya, praktikum-praktikum koas lah. gitu Oh. ya, kofas ya ya Koas ya, koas. Zaman kami dulu koas ya. ya koas Pak. Iya, Baik. iya. Nah, di sini bisa teman-teman untuk yang mahasiswa baru tentunya masih bertanya-tanya apa itu koas, apa itu juga apa belum datang ke Jogja juga belum tahu apa saja Iya. organisasi yang ada di Instiper, bisa nanti ketika sudah di Instiper bisa dipraktekkan begitu tips and triknya dari Bapak Lambok. Nah, di sini pertanyaannya sudah cukup Bapak. Ini di sini boleh diberikan motivasi dari Bapak Lambok untuk teman-teman Instiper semuanya, baik itu calon mahasiswa baru maupun juga mahasiswa baru dan tentunya mahasiswa aktif di Instiper, juga untuk lulusan mungkin yang alumni yang baru akan lulus di wisuda besok November, boleh diberikan motivasinya Bapak agar siap di dunia kerja begitu dan bisa mendapatkan sukses seperti Bapak Lambok. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Saya akan berikan satu sedikit cerita berdasarkan data yang kita terima. Itu menunjukkan nanti bahwa kita memang sangat dibutuhkan. Yang pertama, ini saya sampaikan sedikit walaupun agak panjang. Jadi diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk dunia itu akan mencapai 8 miliar orang. Pada saat itu Indonesia akan memasuki jumlah penduduk sekitar 250 juta. Ya, di sisi yang lain akan terjadi yang namanya pembatasan pembukaan lahan atau pembukaan lahan tidak ada lagi, bahkan pengurangan karena lahan-lahan yang akan dipergunakan itu beralih fungsi untuk industri dan untuk pemukiman, bahkan untuk infrastruktur seperti jalan dan yang lain-lainnya. Tantangan terbesar kita saat ini adalah pengurangan lahan harus diantisipasi dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya dengan lahan yang lebih sedikit, produktivitas daripada lahan dapat menjadi lebih baik. Hal ini dapat kita lihat dari negara tetangga kita di Malaysia, bahwa Malaysia dengan jumlah lahan yang lebih sedikit, ternyata bisa mencapai produktivitas yang lebih besar. Karena apa? Karena memang mereka terlatih dan mau belajar untuk maju, untuk bisa lebih baik. Beberapa tahun yang lalu, bahwa tenaga-tenaga Malaysia, planter Malaysia itu belajar dari Indonesia. Tetapi sekarang kebalikannya, malah orang Malaysia yang kita pakai di Indonesia untuk menjadi pimpinan di beberapa perusahaan perkebunan besar di Indonesia. Ini kan sudah berbalik. Baru yang kita katakan lagi, bahwa pencapaian produksi CPO per ton per hektar di Indonesia masih berada pada 3.000 kg sampai dengan 4.000 kg. Sementara pencanangan sekarang sudah mencapai 9.000 kg ton per hektar CPO. Masih sangat jauh, masih sangat separuh. Jadi sekarang pemerintah juga sudah memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat melalui program peremajaan sawit rakyat dengan menyediakan dana replanting, menyediakan bibit yang unggul, bimbingan tenaga ahli. Ini merupakan upaya Indonesia untuk meniru program kerja daripada Malaysia guna mensejahterakan petani masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita di sekarang ini, kita pernah berpikir nggak sebagai seorang katakanlah orang Indonesia yang di mana-mana perkebunan sawit dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah ada. Pernah kita berpikir bahwa Belanda itu, Amsterdam, Rotterdam, itu adalah negara pengekspor produk turunan CPO terbesar di dunia. Mereka nggak punya CPO loh Pak. Adik-adik ya, nggak punya CPO, tapi menjadi negara pengekspor terbesar produk turunan CPO di dunia. Kok bukan Indonesia? Kenapa bukan Malaysia? Dan yang paling miris sekarang ini, Malaysia sudah menghasilkan 300 produk turunan CPO, sementara Indonesia baru 125. Dari segi luas lahan, jumlah penduduk, seharusnya kita unggul. Kan gitu? Seharusnya kita unggul dalam segala hal, terutama dalam teknologi perkebunan karet dan sawit. Ya, seharusnya kita unggul. Tapi kenyataan apa? Kenyataannya tidak. Kita malah kalah dari negara yang sama sekali tidak mempunyai sawit, malah dia jadi pengekspor. Jadi kalau kita
Sekarang ini kita dihadapkan kepada 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan itu jumlah lahan perkebunan akan berkurang. Jumlah manusia akan bertambah. Hal yang dituntut adalah bagaimana bisa dengan jumlah yang lahan yang berkurang, jumlah penduduk yang semakin banyak, kita bisa memenuhi kebutuhan konsumsi pertanian dan perkebunan dunia melalui Indonesia. Sekarang kan itu persoalannya. Kita sekarang di Indonesia akan melalui moratorium sawit. Itu sudah ada pembatasan. Bagaimana perkebunan itu, pengusaha perkebunan itu bukan hanya bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan kearifan lokal masyarakat sekitar bahwa pembangunan perkebunan itu harus memajukan. Tentu pemerintah akan memberikan pembatasan tentang hal ini. Berarti luas lahan, kewenangan itu akan berkurang. Jadi di saat ke depan, ketika seluruh masyarakat dunia yang dikatakan tadi 8 miliar itu bergantung pada produksi pertanian dan perkebunan, apakah kita bisa menjawab kebutuhan itu? Bagaimana mungkin kita bisa menyaingi Belanda sebagai negara pengekspor turunan CPO dunia terbesar? Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan produk-produk turunan CPO yang mengimbangi Malaysia dari 300 mungkin kita bisa menjadi 400 kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang. Instiper menyediakan tempat itu untuk mendidik atau menciptakan orang-orang yang bisa hadir sebagai penambah orang yang bergerak di bidang penciptaan produk turunan. Jadi kita jangan lagi pernah berpikir bahwa ketika Anda lahir sebagai seorang sarjana, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja seperti saya dulu 26 tahun yang lalu. Masuk sebagai planter di perusahaan sana, bekerja sampai tua seperti sekarang ini, ya. Kita jangan lagi berpikir seperti itu. Ingat yang tadi saya garis bawahi, Belanda. Yang kedua, Malaysia sudah lebih banyak produk turunannya. Kok Indonesia tidak bisa? Itu sekarang ada pada Anda sebagai seorang generasi muda. Makanya tadi saya katakan bahwa bagaimana bisa Anda bisa mempersiapkan diri kalau pengetahuan yang ada di dalam kita itu tidak kita isi. Sebagai masukan saya kepada kampus juga Instiper, bahwa kampus Instiper itu harus berkembang juga, mengadaptasi pengetahuan yang sangat dibutuhkan sekarang. Ya, mahasiswa juga jangan hanya sekedar masuk mengikuti praktikum. Ya, kalau saya katakan, nah, seperti saya dulu lah, agak nakal ya. Saya dulu agak bandel, ya. Mungkin seluruh yang masih ada di kampus itu tahu lah saya siapa dulu waktu masih kuliah. Tapi itu tidak perlu ditiru. Yang ditiru yang baiknya, ya. Kemampuan saya berorganisasi meningkat, ya. Ya, itu saja, ya. Jadi saya mintakan bahwa dari data ini, kenapa kita harus memilih berkuliah di Fakultas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Kalau kita bertanya kepada Fakultas Teknik Sipil, Ekonomi, mereka akan mengatakan kami dong yang terbaik, gitu loh. Tapi kita tidak perlulah berbahas seperti itu, tidak penting menurut saya. Tapi perlu saya sampaikan, ingat 2025 8 miliar, itu semua tiap hari harus makan. Dan salah satu makanan terbesarnya itu ada di Indonesia, ya, ada di Indonesia. Saya sampaikan bahwa mahasiswa atau kita bahwa kampus harus belajar menciptakan peneliti, dan calon mahasiswa atau calon sarjana harus keluar out of the box daripada yang kita bayangkan sekarang bahwa kita akan bekerja di Papua sebagai seorang asisten. Bukan lagi seperti itu. Ingat Malaysia 300, kita baru 125. Separuhnya saja belum ada. Ingat Belanda yang cuma ngirim tangki beli, diolah di Belanda, diekspor lagi, dan kita manfaatkan itu sekarang. Kita makan itu sekarang. Yang mereka buat padahal itu bersumber daripada kita. Tugas berat bagi kita. Begitu, kenapa kita harus kuliah di Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan? Karena begitu besar ketergantungan masyarakat dunia terhadap produk yang dihasilkan daripada pertanian, pangan, perkebunan, dan kehutanan. Ingat, begitu besar harapan manusia. Kita akan menciptakan produk. Kita akan memberi makan. Makanya dibutuhkan tenaga ahli. Kekurangan Indonesia saat ini adalah tenaga ahli. Stiper mampu menghasilkan itu. Jadi, tinggal Anda mau tidak? Calon-calon mahasiswa baru ini mau tidak? Untuk belajar memahami kebutuhan dunia. Gitu loh.
Ingat, kekurangan pangan bisa memicu kelaparan dan perang. Ya, ketidakseimbangan ekosistem bisa mengancam kesinambungan kehidupan manusia. Anda sebagai pencipta produk daripada produk pertanian perkebunan, Anda sebagai orang kehutanan menciptakan kestabilan ekosistem, bertanggung jawab untuk itu. Jadi kita harus lebih dewasa lagi, bahwa sarjana yang dihasilkan memang harus menyesuaikan kebutuhan daripada yang dibutuhkan oleh dunia. Tetap semangat, saya yakin bahwa apa yang saya berikan ini adalah satu motivasi bagi menginspirasi Anda semuanya, bahwa kita tidak lagi berbicara kepada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perkebunan. Kita berbicara bagaimana produk-produk pangan dan perkebunan dan kehutanan bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia. Saya rasa itu saja, Mak. Baik, sangat luar biasa sekali Bapak, motivasi dari Bapak. Jadi ini bukan hanya tentang nanti saya lulus jadi apa, maksudnya jadi mana, tapi juga peran kita sangat dibutuhkan begitu ya Bapak, dengan peluang, dengan tantangan dunia begitu, bahwa nantinya kita tidak hanya hidup hanya sebagai saya pekerja atau saya jadi pegawai di mana, tapi juga peran kita untuk menciptakan produk begitu ya Bapak di pertanian. Jadi jangan sampai kita penghasil yang terbesar, namun kita justru dari produk-produk itu kita dapatkan dari luar, jadi dari pencipta yang lain. Ya, kita juga yang harus bisa untuk mengembangkan produk yang kita hasilkan sendiri begitu ya Bapak ya. Jadi kuliah di pertanian itu bukan suatu hal yang sepele, Mbak. Iya, betul. Ya, bukan sepele. Luar biasa, Mbak. Ya. Kalau kita memang memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk yang benar, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menjadi suatu jurusan yang sangat dibutuhkan di seluruh dunia. Nah, itu tadi teman-teman Instiper, harusnya teman-teman dapat mengaplikasikannya, dapat menjawab tantangan begitu dari Bapak Lambok begitu, yang tentunya ini juga harapan kita bersama bahwa Instiper menjadi wadah untuk menciptakan SDM-SDM yang berkualitas, SDM-SDM yang dapat menciptakan produk-produk begitu, menjawab tantangan dunia untuk nantinya kita bisa menjaga kestabilan ekosistem yang ada di dunia saat ini ya Bapak ya. Nah, boleh sedikit lagi Bu? Oh, boleh, silahkan Bapak. Iya, jadi begini, saya mungkin dalam beberapa tahun lagi akan memasuki masa pensiun. Tapi tidak menyurutkan niat saya untuk memberikan terbaik di mana saya bekerja. Jadi saat ini mungkin seluruh kampus di Instiper, mungkin yang di bidang Fakultas Pertanian ya, itu di dalam industri perkebunan kelapa sawit, dalam kultur tandus kelapa sawit, itu ada namanya satu penyakit yang kalau manusia itu namanya cancer. Kalau di sawit namanya busuk pangkal batang atau yang disebut oleh Ganoderma. Itu adalah penyakit yang sangat menakutkan di seluruh pengusaha perkebunan. Jadi di usia saya yang sekarang menjalani 51 tahun, kami sekarang sedang berupaya memanfaatkan apa yang ada di perusahaan kami melalui limbah cair dan padat dengan inokulasi beberapa trichoderma, jamur, dan bakteri. Kami saat ini sudah mampu mengendalikan penyakit Ganoderma yang menyerang tanaman di perkebunan kami. Semua itu sebenarnya daripada niat, bahwa alam itu menyediakan segala sesuatu untuk kita berbuat yang terbaik. Tinggal tergantung daripada kita apa kita mau atau tidak. Jadi saat ini di perusahaan perkebunan kami, teknologi pengendalian Ganoderma yang kami hasilkan sendiri mampu mengendalikan Ganoderma, dan kami sekarang tidak takut lagi dari Ganoderma. Semua sumber ada di dalam, tinggal jadi pada prinsipnya begini, yang kami sampaikan bahwa ketika tanaman itu memberikan produksinya untuk kita kelola, dia sudah menyediakan bahan yang harus dikembalikan kepada tanaman tersebut. Jadi dalam 1 ton TBS itu ada yang namanya limbah. Itu sekitar 20-20% itu harus kita kelola dan kita kembalikan ke tanaman tersebut supaya dia bisa berproduksi dengan baik. Nah, caranya bagaimana? Mungkin nanti suatu saat mahasiswa kita ada yang berkomunikasi lanjut dengan saya dan kampus juga berkomunikasi lanjut dengan saya. Kita bisa berbagi. Tapi yang jelas, teknologi yang kami kembangkan itu adalah awal bagi saya untuk menyampaikan betapa besar peran kita untuk membantu masyarakat di sekitar kita dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki,
dari Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan untuk kita memberikan kontribusi yang terbaik dalam mendukung perekonomian masyarakat yang baik, tanpa perlu harus menggunakan teknologi yang luar biasa. Jadi ini menginspirasi saya bahwa mahasiswa baru harus berani keluar dari patron yang biasa-biasa saja, harus menjadi luar biasa. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Ini tadi juga tambahan yang luar biasa begitu dari Bapak Lambok yang nantinya juga teman-teman harus bisa itu menangkap peluang-peluang yang sudah diberikan oleh Bapak Lambok begitu, yang nantinya juga untuk mengasah diri, mumpung masih di bangku perkuliahan, diasah terus kemampuannya, diasah terus soft skill-nya begitu, agar nantinya bisa menjawab peluang-peluang yang ada begitu, dan nantinya bisa juga teman-teman yang bisa akan bekerja begitu, jadi mengubah mindset bahwa menjadi pekerja begitu, tapi bagaimana kita berperan untuk perusahaan, kemudian bagaimana kita berperan untuk lingkungan kita yang terpenting begitu ya Bapak ya. Nah, baik Bapak, ini ada sedikit kesimpulan yang akan saya bacakan untuk acara kita hari ini. Yang pertama yaitu memanfaatkan wadah atau fasilitas yang ada di kampus, baik itu UKM ataupun juga kesempatan untuk menjadi koas seperti itu, untuk mengembangkan kita dapat mampu mendukung kompetensi mahasiswa ketika sudah lulus nantinya, sehingga cakap berorganisasi dan didukung dengan kompetensi yang diakui itu sebagai modal dasar kita untuk nantinya bisa sukses di dunia pekerjaan. Kemudian kedua, kenali diri sendiri dan lakukan perubahan, mencoba melihat kelemahan yang ada di dalam diri sebagai titik balik kelebihan kita saat terjun di dunia kerja. Kemudian yang ketiga, kembangkan pengetahuan yang didapatkan baik dari dosen atau juga literatur apa saja begitu, tidak sekedar hanya belajar di kelas begitu. Kemudian yang keempat, menjawab tantangan yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Lambok bahwa tahun 2025 kita akan 8 miliar orang akan bergantung pada produksi pertanian, perkebunan, juga dari sisi kehutanan itu, jadi kita harus siap untuk menangkap tantangan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kekurangan Indonesia saat ini adalah kurangnya tenaga ahli. Nah, di sini menjadi tantangan buat kita menangkap peluang bahwa Instiper harus mampu menghasilkan SDM-SDM yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas, kemudian dapat meningkatkan produk-produk cipta dari sektor pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Dan yang terakhir itu mahasiswa harus mampu menjadi pencipta produk dan menjadi dan dari sektor kehutanan menjadi pencipta kestabilan ekosistem lingkungan, sehingga nantinya kita bisa bergerak bersama, berkesinambungan dari baik itu dari perkebunan, baik itu dari pertanian, dan baik itu dari kehutanan begitu. Nah, nantinya harapan kita akan bisa hidup menjadi lebih baik, kita menjadi orang yang dapat berperan aktif, kemudian juga dapat bertanggung jawab bukan hanya pada diri kita, namun juga bertanggung jawab kepada masyarakat di sekitar kita yang bergantung dari sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Begitu Bapak kesimpulan kita hari ini. Nah, di sini terima kasih sekali kami ucapkan segenap kru bertugas, dan juga saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lambok yang sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk bisa sharing pengalaman, juga sharing pengetahuan, dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman Instiper. Tentunya ini sangat luar biasa untuk kita bisa bergabung hari ini. Nantinya harapannya Bapak Lambok bisa dapat bergabung bersama kita di lain event, Bapak, begitu, sehingga nanti teman-teman Instiper juga bisa lagi menjalin komunikasi, menjalin untuk memperluas pengetahuan, memperluas juga wawasan untuk teman-teman Instiper dimanapun teman Instiper berada. Nah, cukup sekian Bapak acara kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lambok, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah
bergabung bersama kita 1 jam ini, dan ada pemenang giveaway itu dimenangkan oleh Dwida dan juga Beni SMPT. Silahkan DM ke panitia ke Instagram @pmb_instiper untuk nantinya bisa mendapatkan giveaway menarik dari PMB Instiper. Nah, di sini juga saya mengingatkan untuk teman-teman Instiper yang belum bergabung bersama kita, belum bergabung di Instiper, silahkan bergabung karena kita masih membuka pendaftaran hingga tanggal 30 September 2021. Sebarkan informasi kepada teman-teman kalian yang saat ini masih bingung nih mau kuliah di mana, masih bingung nih mau menentukan aku pengen masuk ke apa universitas atau ke kampus apa. Nah, jangan sampai ketinggalan. Instiper adalah tempat kalian untuk bisa menjawab tantangan dari Bapak Lambok tadi yang sudah disampaikan, bahwa kita menjadi penanggung jawab di sektor pertanian, sektor perkebunan, dan juga sektor kehutanan yang nantinya akan sangat dibutuhkan di tahun-tahun ke depan. Begitu Bapak, terima kasih sekali Bapak. Kami tutup acara hari ini. Sampai jumpa besok Sabtu dalam acara AIM Alumni Instiper menginspirasi, tentunya jam 9 bersama alumni Instiper yang lain yang juga sukses seperti Bapak Lambok. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Terima kasih. Salam sehat Bapak. Salam sehat selalu. Ya. Udah, itu benar.